orang. Kalau ente bisa meninggal dunia dalam kondisi tidak menzalimi orang, kata para ulama, khafifadz dhahr, khamisal batan, dalam kondisi ringan tanggungan, tidak ada beban yang hak orang lain yang ente pikul, khamisal batan, dalam kondisi perut kosong, tidak ada makanan haram yang kau makan, maka lakukanlah. Lakukanlah. Yang paling penting jangan sampai menzalimi orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri, wa antal qallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antal qahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa kau zalimi orang lain. Hati-hati. Kata Imam Syafi'i, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju akhirat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Mengerikan. Ada kawan saya yang kemarin baru cerita. Kata dia, Ustaz, ini cerita ini kalau bikin bisa dibuat sinetron katanya. Dia cerita, jadi kakeknya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, dibagi-bagi. Di antaranya buat bapaknya. Kemudian di antaranya buat kakak-kakak saudara-saudara yang lain. Setelah dibagi, mereka hidup lama di situ, tiba-tiba di suatu hari datanglah ada orang kafir datang kemudian merebut tanah tersebut. Ternyata sertifikatnya digadaikan oleh saudara-saudara 8 orang. Menggadaikan sertifikat tersebut kepada orang kafir dan akhirnya dijual kepada orang kafir. Mungkin belum balik nama. Intinya ada masalah, akhirnya tanahnya mau diambil. Maka bapaknya berkata kepada saudara-saudara 8 orang. Kalian tahu ini kan tanah hak saya. Kalian tahu. Mereka kemudian kata dia, "Taib, kalian boleh ambil, tapi kalian tahu ini kezaliman, ini zalim. Kalian berani ngambil ini, tidak takut sama Allah." Kata saudara-saudaranya, enggak apa-apa, kita mau ambil. Akhirnya kata bapaknya, silahkan ambil. Subhanallah, kata teman saya ini, setelah itu 8 orang ini semuanya meninggal dalam kondisi buruk semuanya. Tidak langsung tapi bertahap, tidak terasa. Orang kalau sudah zalim terkadang terjerumus dalam kemaksiatan dia tidak sadar. Kenapa? Akibat kezalimannya. Dia merasa dirinya benar padahal dia zalim. Orang lihat semua dia ngawur tapi tidak sadar kenapa dia zalimi orang. Hati-hati ikhwan. Ente jangan sampai makan harta orang lain dengan kezaliman. Ente jangan sampai menuduh orang lain yang tidak-tidak. Ente jangan sampai menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak. Jangan ambil sepeser pun harta orang lain, mengerikan. Apa kata Nabi SAW? Man akhadha minal ardi shibran zulman, barang siapa yang mengambil tanah orang lain meskipun sejengkal dengan kezaliman, tuwiqahu yaumal qiyamati sab'a aradin, maka dia akan dipikulkan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. 1 jengkal dia ambil tanah orang. Lagi dengan matok tanah orang 1 hektar, mengerikan. 1 jengkal saja dia akan binasa. 1 binasa. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambil sepeser harta saudaranya dia akan masuk neraka jahanam. Maka sahabat berkata, walau qadhiban min arak, ya Rasulullah, meskipun hanya 1 siwak, 1 batang siwak. Kata Nabi, walau qadhiban min arak, meskipun hanya 1 siwak. Hati-hati. Jangan ambil harta orang.